Saudara, pesawat Lion Air sudah siap mendarat ketika tiba-tiba jatuh ke air karena gagal mencapai landasan. Misteri penyebab jatuhnya pesawat yang baru diproduksi ini masih belum terjawab. Presiden Federasi Pilot Indonesia mengatakan, jika ragu-ragu sebenarnya pilot bisa saja membatalkan pendaratan. Masih misteri mengapa pesawat Lion Air ini gagal mencapai landasan hingga jatuh di air Sabtu kemarin. Kelaikan Boeing 737-800 produksi tahun 2012 yang baru diterbangkan 146 jam ini tidak dipertanyakan. Sang pilot M. Ghazali juga cukup berpengalaman dengan lebih dari 10.000 jam terbang. Namun kesaksian penumpang menyebut pesawat sudah siap mendarat dalam cuaca buruk ketika kecelakaan terjadi. Presiden Federasi Pilot Indonesia Hasfrinsyah mengatakan, sebenarnya jika ragu pilot bisa membatalkan pendaratan. Penumpang mengatakan sudah siap untuk mendarat, semua mengatakan demikian. Berarti checklist sudah selesai, pilot pun sudah prepare untuk mendarat. Berarti dia udah prepare, udah mungkin runway-nya udah kelihatan, semuanya sudah siap untuk mendarat. Tiba-tiba aja kan, kenapa ada di air? Nah, ini yang di sini yang big question itu, pertanyaan paling besar ada di situ. Walau pesawat terbelah, tidak jatuh korban dalam kecelakaan pesawat berpenumpang 101 orang dengan 7 awak ini. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat dengan mengumpulkan data penerbangan dalam kotak hitam. Selain itu, tim juga akan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk memastikan kondisi cuaca saat kejadian berlangsung. David Rizal melaporkan dari Jakarta. Pencarian VCR bagian dari kotak hitam pesawat Lion Air yang jatuh di perairan barat Bandara Ngurah Rai, Bali terkendala gelombang pasang. Sementara itu berbagai cara menarik bangkai pesawat Lion Air tengah disiapkan tim operasi darurat. Hingga Minggu sore, upaya pencarian Voice Cockpit Recorder atau VCR pesawat Lion Air yang jatuh di perairan barat Bandara Ngurah Rai terus dilakukan. Upaya pengangkatan VCR yang terletak di bagian ekor bangkai pesawat ini sulit dan berbahaya. Para penyelam terkendala gelombang pasang. Selain itu, ekor pesawat yang patah juga menambah resiko para penyelam. Data-datanya, black box yang ada 2 itu harus, kalau FDR-nya sudah dapat, CVR-nya ada karena di bawah, di pantat, di belakang, itu harus dibawa di dalam air, jadi diusahakan di sini, dicoba diselam, tapi kalau nggak bisa, setelah ditarik di sana. Berbagai cara untuk mengevakuasi pesawat yang jatuh di laut ini tengah disiapkan tim dari Pusat Operasi Darurat. Lokasi bangkai pesawat ini kini masih terletak di area berbahaya untuk lepas landas pesawat terbang. Rencananya bangkai pesawat akan ditarik ke Pantai Kelan Kedonganan di selatan Bandara Ngurah Rai. Sementara itu, puing-puing pesawat yang berserakan ditemukan warga dan nelayan di radius 50 hingga 70 meter dari lokasi pesawat jatuh. Anak-anak di Pantai Kelan bahkan tampak asik bermain dengan pecahan-pecahan pesawat yang ditemukan. Berbagai bagian mulai dari bagian jendela pesawat, kursi, dan kotak makanan ditemukan warga. Pecahan pesawat ini akan diserahkan ke petugas terkait untuk penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat. Putu Setiawan dan Aris Wicaksono melaporkan dari Denpasar, Bali. Saudara, sekitar 13 tahun maskapai penerbangan nasional Lion Air mengudara, melayani masyarakat, tercatat beberapa kali insiden yang melibatkan maskapai berlogo singa merah ini. Sebagian besar kejadian karena pesawat tergelincir dari landasan pacu. Insiden jatuhnya pesawat JT904 jurusan Bandung Denpasar Sabtu kemarin di ujung landasan pacu Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali menambah daftar insiden maskapai penerbangan ini. Pesawat yang membawa 101 penumpang dengan 7 kru Lion Air jatuh di perairan Pantai Segara, Kuta, Bali. Seluruh penumpang selamat meski ada 2 penumpang yang terpaksa harus menjalani rawat inap di rumah sakit setempat karena luka yang dideritanya. Dalam insiden itu, badan pesawat patah menjadi 2. Padahal pesawat jenis 737-800 Next Generation ini terhitung masih baru dan praktis jam terbang pesawat ini masih sedikit, yaitu 146 jam terbang. Pesawat ini kami terima pada bulan Maret tahun ini, jadi baru beroperasi 2 bulan. Jadi pesawat baru yang kami terima langsung dari pabrik. Dia dalam posisi layak terbang.
pilot dalam keadaan sehat dan ternyata orangnya pun sekarang di sana sehat. Berbagai masukan dihimpun untuk mengungkap penyebab dibalik insiden jatuhnya Lion Air di ujung landasan pacu Bandara Internasional Ngurah Rai. Cuaca memang bisa berubah, yang memang saya dapat informasi seperti yang sama juga. Cuaca berubah, tapi pada saat di atas dia bilang masih clear. Pada saat tentu katanya berubah, tapi itu nanti kita lihat nanti datanya nanti. Nanti dari BMKG akan memperlihatkan itu. Itu baru laporan-laporan itu data itu kita kolek semua. Semenjak maskapai penerbangan nasional Lion Air mengudara, pada tahun 2000 silam sedikitnya 20 kali terlibat beragam insiden. 2 tahun pertama mengudara, Lion Air mengalami gagal mengudara di Bandar Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru. Akhir Oktober 2003, pesawat bernomor penerbangan JT787 keluar runway saat landing di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2004 terjadi 2 kali insiden pendaratan tidak sempurna di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang dan di Bandara Adi Sumarmo Solo. Sedikitnya 5 kali insiden sepanjang tahun 2005, salah satunya ban kempes di Bandara Walter Monginsidi Kendari. Begitu pula di tahun 2006, 3 kali pesawat Lion Air mengalami pendaratan tidak sempurna dan sekali pesawat rute Pekanbaru Jakarta batal lepas landas karena gangguan roda kiri. Tahun 2007, kasus serupa menimpa Lion Air rute Banjarmasin, Surabaya. 2 tahun kemudian, tepatnya di Bandara Hang Nadim, pesawat rute Medan, Batam, Surabaya gagal mendarat karena roda depan macet. Tahun 2010 dan 2011 tercatat 3 kali kejadian pendaratan yang tidak sempurna. Dan terakhir, pesawat JT904 dari Bandung menuju Denpasar jatuh di ujung landasan pacu Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.